Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Mawar Salem dalam program Eltalk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena setiap insan pasti berkomunikasi dalam interaksi sosial. Maka dari itu, komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk kita bahas. Kali ini kita masih dalam topik Becoming Media Darling, dan saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita para partner panelis kita. Ada Bapak Dodi Dikezer dan juga Bapak Roni Francis, serta tamu kita yang pas untuk kita ajak berdiskusi hari ini, ada Bapak Melki Tolib selaku event organizer. Halo. Halo sahabat Eljon. Nah, berbicara mengenai Becoming Media Darling, menjadi terkenal untuk sebagian orang ternyata hal yang sangat penting. Bahkan ada yang tergila-gila untuk eksis dan rela melakukan apa saja agar terkenal di publik. Untuk terkenal ternyata ada caranya tersendiri nih. Anda cukup membeli platform atau media apa yang akan Anda jadikan sebagai batu loncatan. Untuk Pak Melki sendiri nih, Pak Melki tuh aktif menggunakan media sosial nggak sih? Dan tujuannya tuh untuk apa? Ditanya dulu platform medianya yang mana dulu. Ada apa aja nih? Iya, kebetulan mengikuti juga sejak munculnya Friendster. Oh, jadi sahabat Eljon udah tahu lah ya. Udah tahu ya. Jadi dulu sempat pakai Friendster ya? Sempat dong. Facebook masih. Terus kemudian beranjaklah ke Instagram dan sekarang TikTok. Oh, iya. Nah, jadi pakai Instagram pertama. Twitter masih? Hah? Twitter yang Twitter udah enggak. Oh, udah enggak. Oh, Twitter. yang udah ganti logo udah enggak. Threads. Karena gampang burungnya kurus. Enggak, gemuk. Kalau yang satu lagi kan kurus, jadi dia sering berlibur. Makanya ini gemuk, karena dia sering bercuap-cuap makan. Oke, jadi menggunakan sekalian sosial medianya di Instagram karena mungkin kerjaan juga. Jadi di situ tadi sudah sempat bahas ada 7I tadi itu. Tadi 8. Jadi ingin menginspirasi tadinya. Ya, ada isinya motivasi juga. Kemudian saat saya berlibur ada foto-foto yang diedit tadi ada topik tentang apa tadi? Tentang fake tadi. Iya. Kebetulan saya juga fake juga ya. Berapa persen fake-nya? Mungkin hampir 100%. Berarti ini nggak liburan bener, pakai green screen. Enggak, ada beberapa hal yang perlu kita fake. Yang pertama foto. Karena ini rambut putih ini juga perlu kadang-kadang. Kalau saat lagi tidak dipotong, kelihatan putih. Jadi dipakailah beberapa itu untuk kelihatan agak muda dikit gue gitu. Jadi lo bagus dong bro, lo kan rambut putih berarti sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Kembali ke dunia putih ya. Iya, maksudnya itu salah satunya. Terus kemudian apalagi mungkin bukan fake untuk bisa I don't want to impress people to have the negative input ya, tapi buat impress people supaya mendapat positive input dan artinya mereka melihat foto saya bagus gitu, dan kata-kata motivasi saya tuh berefek pada mereka. Itu sih inspirasinya. Itu aja. Tapi kalau ketika lagi anak-anak, kebetulan juga ada dunia anak-anak, jadi benar-benar menjadi saya diri sendiri dengan bonekanya, dengan apanya itu. Kemudian kalau misalnya ke keluarga, nah saya ingin melihat bahwa saya dengan ada keluarga saya, dengan orang tua saya seperti itu. Itu sih yang saya impress di sosial media sama pekerjaan aja. So far. Kalau di TikTok agak lebih bebas kayaknya karena bisa Jadi semuanya dipakai ya platform-platformnya. Nah, Facebook karena kebanyakan di sana ada alumni sekolah dan teman-teman yang dari zaman tahun berapa itu ya? 1908 gitu ya. Oh, Budi Utomo. Karena dia Ayin Kartini dong, 1902 gitu ya. Ya jadi di situ mungkin beberapa pekerjaan nggak di posting, tapi lebih kepada tentang keluarga atau foto-foto. Jadi banyak media sosial tapi beda-beda postingan. Beda postingan gitu. Beda penggunaannya juga. Beda penggunaannya. Okay. Kalau Twitter udah nggak lagi. Jadi karena hari ini bahkan saya udah punya jadwal yang misalnya gini, hari ini saya nggak ingin melihat Instagram. Oh gitu. Hari ini saya nggak melihat Facebook. Takut insecure ya. Enggak, maksudnya hari ini memang enggak gitu, karena maksudnya jadwalnya mau Instagram aja sekali posting. Tapi memang yang setahu saya harusnya setiap hari ya kalau mendapat engagement yang baik. Cuman saya tidak dalam posisi untuk membuat branding saya pribadi untuk banyak follower, belum ke sana gitu.
belum sampai kesana buat planning, kan harus dibuat planning, dibuat. Mungkin ada perbedaan kali. Kalau misalnya orang pengen membuat namanya follower, ini mungkin Bro Melki membuat yang banyaknya unfollower begitu. Bisa bahaya. Banyak masalah. Gitu. Tapi ada satu yang tadi dibahas sama Bro Melki yang patut kita untuk diskusi juga nih tentang Bunda Korla, ya kan. Jadi kalau misalnya Bunda Korla itu kan tujuannya sebenarnya awalnya bukan untuk mencari follower, ya kan. Setahu saya karena mengikuti juga ternyata ya. Nah jadi awalnya itu karena dia sendiri kan. Nah, karena dia sendiri dengan melakukan live, jadi ada engagement, jadi dia kayak berbicara, ada orang yang ada di sana. Nah, ada beberapa yang menonton banyak. Betul, apalagi makin lama makin banyak, buat tambah semangat lagi kan. Kalau makin lama makin krik-krik mungkin berbeda lagi ceritanya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat, apakah dia dari sekarang yang baru dia muncul viral, dulunya dia enggak. Dari dulu juga dia enggak ada sebenarnya. Ya kan, jadi sebenarnya kita aja yang mungkin ketahuinya terlambat gitu kan. Dari zaman dulu dia menggunakan media itu untuk apa? Berkomunikasi, ya kan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang menurut saya sih ya lebih jujur kesehariannya dia cerita misalnya sampai kayak gimana. Makanya nggak heran ya kalau misalnya kita lihat beberapa yang menggunakan konsep-konsep cepat naik tapi bisa cepat turun, ya kan. Instan ya? Iya, karena instan dibuat konsepnya adalah fake, ya kan. Tetapi kalau ini adalah keseharian, natural, secara natural, walaupun pasti dia akan turun juga karena sesuatu yang bisa cepat pasti akan ada turunnya kan. Misiko. Iya, tetapi dia pas waktu lagi turun tetap ada yang setianya yang ikut. Kalau kita sebut dengan nama the raving fans-nya itu masih ada. Berarti dia lebih bagus dia naiknya cepat dengan banyak follower, engagement, dan pasti akan turun. Tapi ketika dia engagementnya lebih banyak, ya kan, yang sisa kan tetap banyak. Iya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat gitu kan ya, yang dicari itu bukan jumlahnya, tapi engagement-nya. Iya kan? Jadi kalau ketika orang, walaupun misalnya contoh gini, apa bedanya kita juga melihat nih ya di dalam melakukan namanya endorse, ya kan? Pasti Mawar juga pasti sama lah ya dengan endorse ya. Kalau misalnya dia ada 1000 followers, tetapi nggak ada yang komen, 0 semua. Dibandingkan dia ada 500 follower, tapi komennya hampir 500. Semua yang dia posting di komen, lebih mahal mana? Yang 500. Yang 500, karena engagementnya kuat. Iya, dan biasanya nggak mungkin akan stay, pasti akan naik. Iya kan, seperti kayak gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya zaman sekarang, orang itu menjadi namanya sosial media darling, orang itu mencari lagi konsep-konsep. Nah, balik lagi, Anda mencari konsep, Anda punya tim nggak? Kadang-kadang ya, kalau misalnya tidak mempunyai namanya tim, nah balik lagi itu jadi fake, ya kan? Kalau misalnya jadi fake, mau dicoba-coba, akhirnya lama-lama juga akan jadi turun, gitu loh. Dan jangan lupa ya, Mawar, karena kalau kita bicara media darling, saya bicara media konvensional dulu nih ya. Media itu kan bagian dari industri. Jadi industri media, dia pasti ujung-ujungnya at the end pasti bicara tentang revenue, pasti bicara tentang profit kan. Nah, ketika ada satu sosok yang kemudian di media sosial itu kemudian populer, kemudian dia adopsi ke media konvensional, ya kan, itu kan sebenarnya memindahkan peluang benefit yang ada di media sosial kepada media konvensional. Ya, ketika Bunda Korla kemudian menjadi media darling di digital platform, dia kemudian menjadi media darling di media konvensional. Kenapa? Ini barang jadi nih, barang bagus nih. Ujung-ujungnya apa? Ketika dia tampil dalam panggung media konvensional, pasti di belakangnya akan ada kepentingan industri. Benar kan? Iklan lah, inilah, advertisement apa segala macam. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan siapa? Bukan cuma orangnya, medianya itu sendiri. Jadi apapun yang ditampilkan di media sebagai industri, ya kan, tetap medianya yang untung. Kita bicara pro dan kontra misalnya. Ya, ada sebuah kasus yang kemudian diperdebatkan dalam sebuah talk show di stasiun televisi swasta nasional misalnya. Ya dia mah nggak peduli sebenarnya, pro dan kontra itu kan berarti kan dapat inilah ya, dapat perhatian lah ya. Iya. Kenapa? Nanti pada saat itu semua mata memandang ke arah situ, pasti ada kepentingan komersil di belakangnya gitu kan. Jadi itu yang mungkin juga dibangun kalau tadi kita bicara di platform digital, ada gimmick, ada sensasi, ya kan, ada sesuatu yang membuat orang harus komen, likes dan sebagainya gitu kan. Di media konvensional juga seperti itu. Kalau media konvensional tidak mengadopsi apa yang kita diskusikan tadi, lama-lama ditinggali penonton kan, dan orang udah pindah ke media digital. Jadi sekali lagi menjadi media darling itu dia bisa create sendiri. Ketika dia create sendiri, dia sudah populer, dia masuk ke media-media yang lainnya, itu win-win lah menurut aku. Ya, ada satu simbiosis mutualisme di mana medianya untung, dia juga untung. Ya kan, belum lagi kalau endorse. Ya kan, endorsement segala macam. Jadi mau dibilang media darling iya, tapi bisnis darling juga iya kalau menurut aku. Iya, karena memang tujuannya ujung-ujungnya memang untuk
bisnis. Cuma mesti dilihat juga seperti kayak gini. Ini saya pengen mengangkat suatu kasus atau suatu isu yang memang sering Kalau beredar. kasus berarti yang paling tua dong. Oh iya. Karena kalau Kak ya, itu kalau nggak Desus kalau ya. muda Desus. Kalau yang ini Om Sus. Iya. Untung cepat kita nyambung. Nah, jadi ada juga kalau misalnya gini loh, kalau kita cerita tentang seleb-seleb, ya kan, seleb-seleb itu menjadi media darling, udah pasti. Kalau gatel-gatel kan pakai salep bro. Oh iya, salep ya. Kalau yang dari pembawa acara atau salep. Masuk. Iya. Nah, jadi kalau misalnya orang dengan terekspos namanya media, nah ini yang saya pengen soroti adalah kalau misalnya sebagai seleb terekspos media nggak apa-apa gitu loh. Tetapi sebagai anak-anaknya seleb, anak-anaknya influencer terekspos sama media. Nah, pandangan dari misalkan nanti kita lihat banyak yang di blur loh sekarang. Anak-anaknya kan? Iya, ya, karena ada banyak kasus-kasus, tapi banyak juga yang enggak, ya kan? Nah, ini saya pengen. Gua nggak bisa karena nggak tahu caranya. Gimana mau di blur? Walaupun itu salah satu ya contoh ya kan, keseharian itu, terutama keseharian dari seleb itu mengundang ya, attract pasti untuk orang para netizen. Pengen tahu, kayak gimana sih, gitu kan ya? Oh anaknya gue, lucu, misalnya kayak gitu kan ya. Tetapi bagaimana efek dia buat ke depan, ya kan? Kita bisa lihat yang bagaimana orang di luar pernah tahu yang namanya Home Alone, zaman dulu. Siapa namanya? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin ya, pas waktu lagi dia udah dewasa, ada jadi masalah kan? Sayang sekali ya. Dia takut kan jadinya. Bukan cuma takut, dia akhirnya kena kasus narkoba, kemudian berbagai macam inilah kasus fisik dan psikis ya. Sesuatu yang terekspos sejak dini belum tentu bagus ketika dia lagi dewasa. Iya, makanya harus sejak doni. Iya. Nanti kita mungkin akan harus lebih banyak berbicara tentang ini lagi, bagaimana yang orang-orang yang terekspos seperti ini, terutama yang belum siap. Iya, banyak malah anak-anak itu yang sengaja dieksploitasi. Nah, betul. Ya kan, oleh orang tuanya untuk kepentingan ekonomi, sehingga sebenarnya memberikan dampak yang menurut saya kurang baik ya kepada anak itu ya. Pada waktu dia tumbuh dewasa, dia sudah terlatih terbiasa dengan pola kehidupan seperti itu, dieksploitasi. Itu, nah saya nggak tahu, itu harus psikolog lah yang jawab gitu kan. Nah, tapi orang tua menikmati. Bahkan di semua platform digital, anak-anak banyak menggunakan akun sendiri. Padahal itu nggak boleh. Managed by parents. Iya, ada batas umurnya kan. Managed by parents, harusnya begitu. Kalau aku upload foto sama anak, yang komen bukan anaknya lucu, tapi lucu. Tapi yang komen dirinya sendiri. Langsung di bawah komennya bini gua langsung tanda begini ya. Nah, kalau memang kita mau membahas mengenai media darling, akan ada banyak kontroversi ataupun pro dan kontranya. Kalau sahabat Eljon mau tahu kira-kira apa aja sih pro dan kontra dalam menggunakan media darling, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di L-Talk Empower Life Through Communication. Halo semuanya, saya Anastasia, Putri Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua orang. Terima kasih.